Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, anak-anakku yang sedang belajar di rumah, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring bersama Ustadz Zainur. Materi kita hari ini tentang perubahan sosial budaya bangsa Indonesia. Materi kelas 6, muatan pelajaran IPS. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Nah, kita lanjut. Kalian pasti sering melihat parade budaya, entah itu di jalan, kemudian di gedung. Parade budaya biasanya menampilkan berbagai atraksi budaya. Nah, kegiatan ini bertujuan melestarikan dan mengembangkan budaya daerah agar tidak tergerus oleh budaya asing yang masuk ke negara kita. Apa saja pengaruh budaya asing terhadap negara kita dan bagaimana kita menyikapinya, kita akan sama-sama pelajari pada materi ini. Perubahan sosial budaya bangsa. Dahulu, kita dapat dengan mudah menjumpai permainan tradisional seperti bermain layangan, permainan kelereng, kemudian permainan selodor, dan banyak lagi permainan tradisional. Anak-anak banyak bermain di lapangan, di sungai, sawah, dan di alam terbuka lainnya. Sekarang, anak-anak lebih banyak bermain di mall, warnet, ataupun di smartphone untuk bermain game online. Perubahan dari keadaan tradisional menuju keadaan yang sudah modern disebut modernisasi. Modernisasi dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang tersebar dengan cepat ke seluruh dunia, seolah dunia tidak lagi terhalangi oleh jarak dan waktu. Kondisi ini mendorong terjadinya globalisasi. Contoh globalisasi adalah salah satunya video call yang bisa dilakukan di mana saja melalui smartphone maupun melalui komputer. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya seluruh dunia. Globalisasi diartikan sebagai menyatunya seluruh dunia. Globalisasi dapat juga diartikan sebagai proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau satu negara dengan negara lainnya. Dengan kemajuan teknologi, setiap orang dapat berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Beberapa contoh globalisasi di bidang komunikasi, contohnya komputer, salah satu alat komunikasi modern. Kemudian di bidang pariwisata, globalisasi membantu perkembangan pariwisata Indonesia. Kemudian di bidang transportasi, sarana transportasi juga membantu perkembangan globalisasi. Nah, ini beberapa contoh
beberapa contoh globalisasi di berbagai bidang. Bagaimana pembahasannya di masing-masing contoh ini, kita akan lanjut di video selanjutnya. Nah, di bidang komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian pesan, baik lisan maupun tulisan, melalui media perantara. Perkembangan teknologi komunikasi mendorong terjadinya globalisasi. Alat komunikasi modern yang ada saat ini antara lain radio, televisi, komputer, telepon, internet, dan media massa. Salah satu alat komunikasi modern yang penting saat ini adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi membuat jarak dan waktu bukan hambatan dalam berkomunikasi. Kemudian di bidang pariwisata, Indonesia memiliki alam yang indah dan sudah terkenal ke luar negeri. Globalisasi membantu perkembangan pariwisata, perkembangan sarana transportasi dan teknologi, perkembangan sarana transportasi dan teknologi komunikasi mempercepat kemajuan di bidang pariwisata. Perkembangan teknologi mempermudah promosi wisata ke luar negeri, sehingga banyak kita temukan turis-turis dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia. Itu disebabkan dari adanya kegiatan promosi wisata maupun kegiatan berpindah tempatnya atau transportasi yang dilakukan oleh orang dari luar negeri menuju ke negara kita. Lanjut, bidang transportasi. Nah, salah satu contohnya adalah berkembangnya banyak bandara internasional yang ada di Indonesia. Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta salah satu contohnya, yang mampu menampung banyak turis mancanegara yang datang ke Indonesia. Saat ini masyarakat sudah terbiasa melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang ke luar negeri. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi di bidang transportasi yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, perjalanan dari satu negara ke negara lain membuat jadi lebih mudah. Nah, sehingga pengaruh dari kemudahan-kemudahan itu mengakibatkan terjadinya globalisasi. Nah, itu tadi 3 contoh globalisasi yang terjadi di Indonesia. Ada banyak sekali contoh-contoh yang lain yang bisa kita temukan dari proses globalisasi maupun proses modernisasi. Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 164, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi.
sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikir. Nah, jadi jauh sebelum itu, sebelum perkembangan teknologi, Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan bahwasanya manusia itu memang orang-orang yang pemikir. Nah, sekian materi dari Ustadz hari ini. Kita akan coba latihan mengenai globalisasi. Nah, mari berlatih. Globalisasi dan modernisasi sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat menghindari dampak dari adanya globalisasi dan modernisasi. Salah satu dampak negatifnya adalah berkurangnya interaksi sosial di masyarakat. Nah, pernah nggak kalian memiliki pengalaman seperti gambar? Nah, tuliskan secara singkat bagaimana pengalaman yang kalian rasakan. Tuliskan juga dampaknya. Kemudian, apa keuntungan dari adanya globalisasi di bidang komunikasi dan apa manfaat adanya kemajuan di bidang komunikasi yang kamu rasakan? Kemudian, yang D, apa saja kerugian dari adanya globalisasi di bidang komunikasi? Terakhir, apa kerugian adanya kemajuan di bidang komunikasi yang kamu rasakan? Nah, itu tugas yang bisa salih-salihah kerjakan di rumah. Nanti silahkan dikerjakan di buku catatannya maupun di buku latihannya, dikumpulkan di ustadz-ustazahnya. Sekian dari Ustadz, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.